warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami banggakan, kami cintai, untuk sesi kali ini kita semua belajar bersama melalui daring atau belajar jarak jauh. Untuk kali ini Pak Zen akan membaca kitab Durusut Tarihiyah atau Durusut Tarihiyah untuk kelas 5. Karena kan sama-sama kelas 5 tapi banyak yang masih terlambat, jadi Pak Zen ini nanti akan mengulangi kembali mulai dari halaman 28 dan 29, yaitu mulai pelajaran ke-11. Tapi sebelum kita baca bersama, kita berdoa dulu. Semoga pada pertemuan kali ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan bisa bertemu kembali ketika nanti masuk sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Hadi Asyarah, pelajaran kang kaping 11. Pada halaman 28 ya. Ghazawatus sanati salisati, nerangake pira-pira peperangan kang terjadi ana ing taun 3 saking hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisanati salisati ing dalam tahun kang kaping 3 hadasat terjadi ghazwatu Ghatfana, apa perang Ghatfan. Wa Najrona lan perang Najron, wa Uhudin lan perang Uhud, wa Hamra'il Asadi lan perang Hamra'il Asadi. Walam yakun fil jami'i harbun illa fi Uhudin. Walam yakun lan ora ana fil jami' ing dalem sekabehane keterangan harbun utawi peperangan illa fi Uhudin, kejaba ing dalem nerangake perang Uhud. Jadi pada pelajaran yang ke-11 ini menerangkan tentang beberapa pertempuran atau beberapa peperangan yang terjadi pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini banyak terjadi peperangan. Yang pertama adalah perang Ghatfan, perang Najron, perang Uhud, perang Hamra'ul Asadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Tetapi keempat ini yang diterangkan pada kitab Ad-Durusut Tarihiyah, khususnya di kelas 5 ini, hanya perang Uhud saja. Nah, perang Uhud ini akan kita ulas, akan kita terangkan. Tapi sebelum kita menerangkan kenapa kok ini dikatakan perang Uhud, karena perang Uhud ini terjadi pada kawasan atau perang yang terjadi di pegunungan yang ada di Uhud. Di gunung tadi itu dinamakan Gunung Uhud dikarenakan gunung yang besar sekali, tapi gunungnya itu tidak sama dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Jadi Gunung Uhud ini dari pegunungan yang terjal, bebatuan yang besar-besar. Oke, kita masuk pada materi perang Uhud. Ghazwatu Uhudin, nerangake perang Uhud. Kharajat metu Quraisyun sapa wong Quraisy li muharabatil muslimina, krana arep merangi pira-pira wong Islam. Tak ulangi kembali. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Kharajat metu Quraisyun sapa wong Quraisy li muharabatil muslimina, karena arep nyerang pira-pira wong-wong Islam. Bisa dikatakan menyerang atau menyerbu, bisa. Wa akhdhi sakri, lan arep bales. Jadi arep bales man ing wong kutila kang den pateni apa wong, sapa wong
minhum saking wong-wong Quraisy fi waqa'ati Badrin ing dalem terjadine perang Badar. Oke. Keterangannya seperti ini. Di perang Uhud itu semulanya adalah orang-orang Quraisy yang ketika pada perang Badar ini kalah. Jadi kemudian orang-orang Quraisy ini sudah menyusun strategi perang supaya kekalahan pada perang Badar yang sudah lampau itu bisa terbalaskan. Ini pembalasan daripada orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Islam ketika kalah di perang Badar. Wa kana lan ono adaduhum apa wilangane wong-wong Quraisy. Wilangan itu bahasa Jawa kuno, kalau sekarang itu jumlah. Jumlah tentaranya orang-orang Quraisy. Ma'aman sartane wong atau tentara. Halafa kang bantu sapa tentara hum ing wong-wong Quraisy. Salah sata itu telu, alafin itu dari kata alfon, jadi 3.000. Salah sata alafin di jumlahnya itu ada 3.000. Salah sata alafin 3.000 rojulin tentara. Jadi orang-orang Quraisy ini mempersiapkan tentara-tentaranya beserta sekutu-sekutu. Di halafa itu bisa dikatakan sekutu, bolo tentara sing sangka liyane kabilah Quraisy. Kesemuanya itu jumlahnya itu ada 3.000 tentara. Bisa dipahami ya anak-anak. Jadi terjadinya perang Uhud ini adalah pembalasan daripada orang-orang kafir Quraisy yang telah kalah di peperangan Badar, kemudian mempersiapkan tentara-tentaranya orang Quraisy tadi bersama tentara-tentara yang membantu orang-orang Quraisy ini jumlahnya ada 3.000. Ya, titik. Fal kharaja mongko miyos ilaihim mareng wong-wong Quraisy. Sapa sing miyos ar-rasul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu lan sartane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ma'ahu lan iku sartane Kanjeng Nabi Muhammad alfu rajulin utawi 1000 tentara. Di semula itu Kanjeng Nabi Muhammad menghadapi mereka atau mereka itu orang-orang Quraisy dengan jumlah 1000. Itu permulaan perginya perang 1000 tentara Islam. Bisa dibayangkan 1000 musuh 3000. Waraja'alan mulih anhu sangking tentarane Kanjeng Nabi fit tariqi ing dalem tengah perjalanan Abdullah bin Ubay, sapa Abdullah bin Ubay. Pada pertengahan jalan ada yang kembali pulang. Jadi ada yang kembali pulang, entah itu takut atau bagaimana, yang jelas di pertengahan jalan ada yang pulang. Bisalah simiaten kelawan 300 min ashabi sangking kanca-kancane Abdullah bin Ubay al munafiqina kang padha munafik kabeh. Jadi Kanjeng Nabi mulai dari rumah kemudian menghadapi orang-orang kafir Quraisy ini pertama kali adalah 1000 orang. Tapi di kemudian atau di pertengahan jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh 300 tentaranya, yaitu tentara yang pimpinannya Abdullah bin Ubay kembali pulang. Makanya dicap di sini adalah al-munafiqina, kang kaulas kembali. Jadi pada
pertemuan pada kali ini, yaitu tentang perang Uhud. Yang perang Uhud tadi adalah pembalasan orang kafir Quraisy atas kekalahannya di perang Badar. Di orang-orang Quraisy ini mempersiapkan bala-bala tentaranya, dan bala-bala tentara yang lain daripada kabilah Quraisy sejumlah 3.000 tentara. Kemudian Rasulullah menghadapinya dengan membawa tentara yang berjumlah 1.000. Akan tetapi di pertengahan jalan kembali pulang, entah itu takut atau bagaimana. Yang namanya orang-orang munafik itu kan hatinya jelek, tampilannya baik. Jadi di depan Rasulullah itu berani, akan tetapi di pertengahan jalan tidak berani, terus kemudian pulang. Mungkin mereka ketakutan karena yang dihadapinya itu tidak imbang, 3.000 musuh 1.000. Oke. Walamma wasala lan semangsane tutup dugi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhudin ing Gunung Uhud. Jadi ketika sampai pada pegunungan Uhud, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Amaro monggo perintah sapa Rasulullah khamsina ing tentara 50 atau khamsina rajulan ing tentara 50 minar rumati saking ahli pemanah. Kalau dulu belum ada pistol atau snapgun atau apa itu namanya itu. Jadi kalau dulu itu adanya hanya panah saja. Itu sudah dipersiapkan Rasulullah ketika sampai pada pegunungan Uhud. Di amara monggo perintah khamsina ing wong 50 rajulan wong atau tentara minar rumati saking ahli pemanah bitahasuni kelawan jogo fil jabali ing dalem gunung Uhud. Jadi ketika sampai pada pegunungan Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komando terhadap 50 tentara pemanah yang ahli manah untuk berada dan menjaga di atas pegunungan Uhud. Bukan hanya perintah saja, tapi waqala lahum lan ngendika sapa Rasulullah lahum maring khamsina rajulan minar rumati atau lahum maring tentara-tentara pemanah. Jadi bukan hanya memerintah tapi berpesan. Rasulullah berpesan, la tatrukul jabala sawa'un intasarna am huzimna. Itu pesan Rasulullah. La tatrukul jabala sawa'un intasarna am huzimna. La tatruku ojo padha ninggal sira kabeh. Ini pesan Rasulullah. La tatruku ojo padha ninggal sira kabeh al jabala ing gunung. Nah, dimaksud di sini adalah gunung Uhud. Sawa'un padha uga intasorna menang sapa kita am huzimna utawa kalah kita. Di pesan Rasulullah, jangan sampai meninggalkan gunung Uhud, baik itu kita menang maupun kita kalah. Pesan Rasulullah seperti itu. Bukan hanya memerintah untuk menjaga saja, tapi Rasulullah berpesan pada ahli pemanah atau tentara yang ahli manah tadi untuk menjaga di pegunungan Uhud. Jadi Rasulullah berpesan kepada mereka, la tatrukul jabala sawa'un intasorna an huzimna. Jangan sampai meninggalkan pegunungan atau jangan sampai meninggalkan gunung Uhud ini, baik itu kita menang maupun kita kalah. Summa bada'an luli mulai al-qitalu apa perang bainal fariqaini yang dalam antarane golongan loro, yaitu yang kita ketahui adalah golongan orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya melawan orang-orang Islam.
Fanhazama mongko keplayu. Fanhazama mongko keplayu al musyrikuna sapa wong-wong musyrik, orang-orang kafir. Ini orang-orang Quraisy itu fanhazama itu yang pertama kali. Jadi mereka keplayu atau lari terbirit-birit karena kekalahan mereka, itu yang pertama. Watabi alam budak. Tabi'a itu asli maknanya itu nunut. Watabi alam budak. Ing wong-wong musyrik atau orang-orang kafir Quraisy, al muslimuna sapa wong-wong Islam. Di pertama kali orang-orang kafir Quraisy kekalahan menghadapi orang-orang Islam. Karena tadi Rasulullah berpesan pada 50 ahli pemanah, karena Rasulullah kita ketahui bukan hanya pintar saja di dalam menyampaikan ilmu agama, tapi tentang strategi perangnya juga jitu atau lihai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk 50 orang ini adalah sangat-sangat membantu posisi orang-orang Islam sehingga pertama kali menang. Kenapa Pak Zain ini mengatakan pertama kali? Dikarenakan nanti itu orang-orang Islam juga kekalahan menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Nah ini ceritanya di belakang. Falamma ra'a mangko semangsane weruh ar-rumatu sapa ahli pemanah bahwa tentara pemanah intisarul muslimina ing kemenangane pira-pira wong Islam, taroku mongko padha ninggal atau meninggalkan, taroku padha ninggal sapa wong-wong Islam al-jabala ing gunung Uhud, washtaghalu lan padha sibuk sapa muslimin atau khamsina rajulan minar rumati, 50 tentara ahli pemanah yang disuruh menjaga gunung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak menghiraukan pesan Rasulullah. Washtaghalu lan padha sibuk sapa khamsina rajulan minar rumati bi akhdil ghanaimi, kelawan jupuk pira-pira harta jarahan. Harta jarahan kita ketahui adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh ketika kalah. Oke. Ini poin sampai pada hari ini. Di samping waktu juga anak-anak biar bisa memaknai secara baik. Jadi nanti diulang-ulang ketika ketinggalan. Oke. Untuk pada kali ini Pak Zain cukupkan sekian dari Pak Zain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.